Qala telah berkata Ibnu Abbas wa ghairuhu dan yang lainnya selain Ibnu Abbas, anzalallahul qur'ana jumlatan wahidatan. Anzala telah menurunkan Allah Al-Qur'an akan Al-Qur'an jumlatan wahidatan, dalam jumlah yang satu. Jadi brek itu 30 juz. Minal lauhil mahfudhi, dari lauh al-mahfud, ila baitil izzati, ke baitul izzah, minas sama'id dunya, yaitu langit dunia. Jadi baitul izzah, langit dunia. Jadi Allah menurunkan Al-Quran dari lauh al-mahfud. Jadi berarti Al-Quran itu sudah ada sebelumnya. Sebelumnya Allah sudah menciptakan Al-Quran itu di lauh mahfud. Kemudian Allah turunkan di sama dunia, yaitu Baitul Izzah, di langit dunia. Kemudian summa nazala, kemudian turun Al-Quran mufassolan, secara terperinci, bihasbil waqa'i, menurut kejadian-kejadiannya, menurut konteksnya. Fi thalathin wa ishrina sanatan, dalam kurun waktu 23 tahun. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Al-Qur'an sebelumnya sudah diciptakan oleh Allah, kemudian ditempatkan di lauh al-mahfud, kemudian Allah turunkan dalam keadaan jumlatan wahidatan, jumlah yang satu 30 juz, itu di ke Baitul Izzah. Apa Baitul Izzah? Langit dunia. Dari langit dunia itu kemudian Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur, mufassalan, secara berangsur-angsur. Diwahyukan kepada Rasulullah secara berangsur-angsur. Melihat konteksnya. Jadi kalau kita lihat Al-Quran itu, ada di antara sebagiannya itu langsung diwahyukan kepada Rasulullah tanpa ada kaitannya dengan asbabun nuzul, dan ada yang diturunkan Al-Quran itu sebagai bentuk jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan atau kejadian-kejadian tertentu, baik pertanyaan dari orang kafir ataupun pertanyaan-pertanyaan dari atau persoalan dari umat Islam itu sendiri. Kemudian Allah menurunkan Al-Quran. Logikanya berarti Allah tahu apa yang akan terjadi pada umat manusia ini, jika disiapkan semuanya Al-Quran itu sebelumnya dalam keadaan jumlatan wahidatan itu. Dia memang tahu, Allah kan tahu. Allah tahu akan ciptaannya dan akan menjadi seperti apa, Allah sudah siapkan jawabannya. Orang suka mengambil logikanya begini, Allah menciptakan manusia disertai dengan petunjuk pelaksanaan dan perawatannya, bagaimana supaya manusia itu tetap menjadi hamba Allah yang baik, yang kelak nanti bisa kembali ke kampung halamannya, yaitu surga. Allah turunkan Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, sebagai petunjuk hidup bagi manusia, supaya manusia itu hidupnya lurus dan bagus, sesuai dengan kehendak Allah. Wa bayyinatin minal huda, dan di dalam Al-Quran di situ terdapat penjelas-penjelas atau bayyinah dari petunjuk-petunjuk itu